Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridlock chapter 714. Maka dari itu Mimin akan langsung lanjut saja ke ceritanya. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya kali ini Lusu tengah berada di Yellowstone dan kali ini dia berada di Amerika Utara dan akan menunggu reruntuhan itu akan terbuka. Kali ini Lusu kemudian mendirikan tenda bersama dengan Xiaoyu dan juga Cheng Xuan bersama dengan Cheng Qi. Nampaknya mereka berempat adalah peringkat yang saat ini memiliki anggota yang tingkatnya adalah Grandmaster. Dekat tenda-tenda reruntuhan, kali ini mereka berempat saat ini sedang asik menunggu makan malam. Dan kali ini Xiaoyu akan membuatkan sesuatu kepada mereka semua. Dan Lusu menunggu hal tersebut. Dan di sini Cheng Xuan juga menunggu hal itu. Tapi Cheng Xuan cukup resah karena di sini dia tidak menemukan perempuan yang sangat cantik seperti yang telah ia idam-idamkan sebelumnya. Tak lama setelah itu nampaknya di sini mereka kemudian berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Mengetahui bahwasanya Xiaoyu saat ini tengah mahir memasak, Cheng Qi kemudian mendatangi Xiaoyu dan berkata sambil sedikit menangis. Itu lebih tepatnya memuji kepada Xiaoyu. Baunya sangat enak, ucap dari Cheng Qi mengatakan itu kepada Xiaoyu. Lantas ia pun berkata lagi kepadanya, sangat menyenangkan bisa makan makanan panas di luar ruangan. Xiaoyu, keterampilan memasakmu telah meningkat pesat dan kamu hampir menyusul kakaksu. Ucap dari Cheng Qi mengatakan itu. Ia memuji Xiaoyu dan juga memuji Lusu, atau lebih tepatnya dia sedikit mengejek kepada Xiaoyu. Meskipun begitu, makanan yang dibuat Lusu mungkin lebih enak daripada apa yang dimasak oleh Xiaoyu. Rupanya di sini Xiaoyu sedikit marah dan jengkel dengan perkataan dari Cheng Qi. Tak lama setelah itu di sini Little Fury juga memikirkan hal tersebut. Satu kalimat menangkap dua orang. Rasio keduanya sangat luar biasa. Ucap dari Little Fury mengatakan itu dalam hati. Nampaknya Little Fury kali ini bersama dengan Xiaoyu masak-masak untuk makan malam ini. Dan Lusu juga ingin menunggu dan memakan makanan itu bersama dengan tim yang lain. Lantas kemudian Lusu kemudian berdiri dan berkata kepada yang lainnya, ya, dibandingkan dengan ini, aku sedikit lebih khawatir dengan situasi di sana. Ucapnya mengatakan bahwasanya di situasi di tempat lain mungkin agak berbeda, tidak seperti di tempat ini. Terlebih ada lahar yang kemudian sangat berbahaya, meskipun lahar itu sedikit padam. Setelah mengatakan hal tersebut di sini Lusu kemudian berkata lagi bersama dengan Cheng Xuan. Ia mengetahui Cheng Xuan kali ini tidak cukup senang karena dia tidak menemukan apa yang ia inginkan. Ada apa dengan si kecil gendut ini? Ucap dari Lusu mengatakan itu. Mengetahui Cheng Xuan tidak bersemangat kali ini, dia kemudian sedikit meledek kepada Cheng Xuan. Ada yang tidak beres sejak kamu kembali dari patroli. Ucap Lusu mengatakan itu lagi kepada Cheng Xuan. Ternyata Cheng Xuan setelah berpatroli, dia kemudian bertemu dengan tante-tante. Dan dia diganggu, dan kali ini dia sedikit bingung dengan gangguan tersebut. Nampaknya apa yang ia dambakan belum pernah tercapai kali ini ketika dia berada di reruntuhan. Padahal sebelumnya ketika dia berada di jaringan surgawi, ia memikirkan bahwasanya ia akan bertemu cewek-cewek cantik ketika dia berangkat ke Amerika Utara. Tapi nampaknya bukan cewek cantik, tapi tante-tante. Setelah Lusu mengatakan hal tersebut, nampaknya Cheng Qi kemudian mengejek Cheng Xuan tersebut. Wih, kakak Su, seseorang ingin keluar denganmu dan menyelesaikan masalah lajang. Ucap dari Cheng Qi mengatakan itu sambil meledek Cheng Xuan. Lantas Lusu kemudian bermuka cukup aneh dan memancarkan aura yang negatif. Apa sih memecahkan daftar? Jadi ini adalah kegagalan pelatihan. Ucap dari Lusu yang saat ini juga meledek ke arah Cheng Xuan, yang tidak mengatakan sepatah kata pun setelah ia berpatroli dan berkeliling ke tempat yang lain. Atau lebih tepatnya berpatroli untuk mencari cewek-cewek cantik. Setelah mendengar perkataan dan ledekan dari temannya tersebut, di sini Cheng Xuan kemudian menangis dan terseduh-seduh. Ia kemudian mendatangi kakak Su dan juga Cheng Qi. Apa yang gagal? Ucap dari Cheng Xuan mengatakan itu. Ia saat ini bersikeras bahwasanya dia tidak pernah gagal untuk melakukan apapun, bahkan soal percintaan. Aku bahkan tidak pernah memulai ini. Ucap dari Cheng Xuan mengatakan hal tersebut. Nampaknya perkataan itu tidak didengar oleh Lusu dan Lusu bahkan menutup kupingnya.
Bahkan Cheng Qi kemudian tak melihat sama sekali ke arah Cheng Zuan yang saat itu tengah galau duduk di sana. Lantas Lusu berkata, aku tidak bisa mendengarnya. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini Lusu belagak bego dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Cheng Zuan meskipun Cheng Zuan kali ini murung. Tak lama setelah itu, Cheng Zuan kemudian mendekat ke arah Lusu dan dia bercerita ketika dia habis berpatroli. Hei, berikan tubuhmu cukup kuat. Bak, 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 bak. Itu adalah gambaran ketika Cheng Zuan saat itu tengah berpatroli. Kemudian ia menceritakan sesuatu ketika dia berpatroli, dia bertemu dengan wanita-wanita yang usianya lebih tinggi daripada dirinya. Hei saudara Su, Anda memilih tempat berkemah ini. Ada banyak bibi di sini. Baru saja seseorang meraba-raba pantat saya. Saya ingin melaporkan cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Atau lebih tepatnya sebenarnya saya tidak ingin diraba oleh bibi-bibi. Saya lebih senang jikalau saya kemudian mendapatkan asuransi dari industri. Lantas Lusu kemudian meledek dan menatap ke arah Cheng Zuan. Jika Anda benar-benar ditarik ke dalam hutan saya akan menghitungnya sebagai cedera terkait pekerjaan untuk Anda. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Cheng Zuan. Nampaknya Cheng Zuan kali ini dipojokkan oleh Lusu. Ia mengetahui kali ini dia tidak mendapatkan cewek-cewek cantik, tapi lebih tepatnya mendapatkan bibi-bibi. Tapi di sini Cheng Zuan kemudian berkata bahwasanya seharusnya dia tidak bertemu dengan bibi-bibi. Daripada dia ditepuk oleh bibi-bibi, maka dia harus cedera saja daripada itu. Setelah itu Lusu kemudian meledeknya jika dia kemudian ke dalam hutan ketika dia cedera, maka itu ditanggung sebagai akibat dari cedera, bukan ditampung oleh bibi-bibi. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya Cheng Zuan kemudian berinisiatif ketika dia akan bertemu atau mengunjungi kemah-kemah yang lain. Kemungkinan di dekat sana memiliki cewek-cewek cantik. Sambil kelihatan murung dan menangis, lantas Cheng Zuan berkata, "Hei kekasih, kenapa kita tidak berkemah di Grand Prismatic Hot Spring? Saya pikir banyak orang yang berkemah di sana." Ucap Cheng Zuan memberikan usul kepada Lusu bahwasanya seharusnya dia bertemu dengan orang-orang yang lain atau berkumpul dan berkemah dengan orang-orang dari praktisi dan metahuman yang lainnya. Mungkin itu sangat menguntungkan bagi mereka, atau lebih tepatnya itu akan menguntungkan Cheng Zuan karena dia akan bertemu orang lain seperti yang apa ia bayangkan. Tak lama setelah itu, dia sambil ngiler kemudian memimpikan sesuatu. Ketika dia bersama dengan praktisi yang lain, kemungkinan nasibnya akan bagus. Dan ada praktisi cantik yang mengenakan bikini di dalamnya, terlihat sangat hidup. Ucap Cheng Zuan yang saat ini telah melamun dan memikirkan ketika dia berada bersama dengan praktisi yang lain yang berkemah di sana. Mungkin saja dia akan bertemu praktisi lain yang kemungkinan itu adalah praktisi yang cantik-cantik dan dia akan bahagia diselimuti oleh cewek-cewek cantik tersebut. Nampaknya itu adalah bayangan Cheng Zuan ketika dia bersama dan pergi bersama Lusu. Tapi nampaknya di sini dia tidak keturutan seperti itu. Catatan, makhluk non gaib dilarang meniru. Setelah berkata hal tersebut, nampaknya Cheng Zuan ingin bersama dengan mereka. Tapi di sini Lusu kemudian menceritakan sesuatu bahwasanya mungkin saja tempat ini lebih baik daripada tempat yang lainnya. Semakin banyak mata air panas dan kawah, semakin mudah terluka secara tidak sengaja oleh kebocoran penglihatan di tahap awal reruntuhan. Penglihatan kali ini adalah magma. Kalau ada yang tersulut atau lengkeng, kamu merasa tidak nyaman. Lusu kemudian mengingatkan bahwasanya ketika dia berada di pinggiran magma, maka itu akan terjadi sesuatu. Ketika reruntuhan itu akan dibuka dengan segera, mungkin saja magma itu akan keluar dan memberikan kebocoran kepada orang lain. Maka orang lain akan cedera. Mungkin tempat ini adalah tempat yang bagus bagi Lusu dan juga yang lainnya. Itu adalah ucapan dari Lusu untuk memberikan motivasi kepada Cheng Zuan. Setelah mendengarkan hal tersebut, Cheng Zuan kemudian berkata kepada Lusu bahwasanya dia mengerti dengan apa yang ia telah katakan. "Oke, aku mengerti," ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya Cheng Zuan tidak terlalu senang karena dia tidak bersama dengan orang-orang yang lainnya. Bahkan di sini dia pun kelihatannya cukup bingung. Tak lama setelah itu, sambil memasak di sini, Xiaoyu kemudian melirik ke arah Cheng Zuan.
Ia kemudian berkata kepada mereka yang ada dan duduk di sana, terlebih lagi ini adalah camp yang paling dekat dengan Phoenix Society atau penduduk Phoenix Society. Ucap Xiaoyu mengatakan itu, bahwasanya kali ini campnya atau perkemahannya dekat dengan masyarakat atau Phoenix Society, maka itu akan memudahkan mereka untuk mengintai Phoenix Society dan mengetahui apa yang mereka rencanakan bersama dengan penduduk Luzhou. Lantas Xiaoyu sambil memegang sendok atau garpu atau itu mungkin sekop. Ia kemudian berkata lebih nyaman tinggal di sini untuk menangkap mata-mata yang bersembunyi di sana. Ucap dari Xiaoyu mengatakan itu. Ketika dia berada di camp ini dan tidak terlalu banyak orang, maka mungkin saja dia akan mudah untuk menangkap dari orang-orang yang telah menyelinap atau menangkap seseorang dari mata-mata yang kemudian diutus dari Luzhou. Setelah mendengarkan perkataan tersebut, di sini Cheng Zuan kemudian murung. Tapi di sini Lu Su kemudian mengatakan bahwasanya itu adalah semua benar. Oke, itu adalah benar sekali. Ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya kali ini apa yang dilakukan oleh Xiaoyu, Lu Su dan juga yang lainnya kemudian diterima oleh Cheng Zuan. Dan kali ini dia harus memikirkan bahwasanya mungkin lain waktu dia akan bertemu dengan orang-orang yang ia dambakan. Selang beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Lu Su kemudian berkata kepada Cheng Zuan dan juga Cheng Ge, berbicara tentang, saya baru menyadari pihak kecil gemuk itu. Anda berpakaian sangat sesederhana. Sekarang, ucap Lu Su mengatakan itu. Nampaknya Lu Su kemudian meledek kembali apa yang dikenakan oleh Cheng Zuan. Terlebih di sini, Cheng Zuan kelihatan cukup sederhana dan tidak seperti dulu, yang ia selalu memakai jam tangan dan mobil yang mewah. Setelah mendengarkan perkataan atau ledekan dari Lu Su, lantas di sini, kemudian seseorang yang lain menatap Cheng Zuan. Jalan menjadi sulit. Pedesaan, bagaimana dengan jam tangan desainer yang Anda kenakan dulu? Ucap Lu Su mengatakan itu. Ia menatap Cheng Zuan yang kali ini menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja. Bahkan dia tidak menggunakan jam tangan yang sangat mahal itu. Menyadari bahwasanya perkataan itu ditujukan kepada mereka di sini, Cheng Zuan kemudian memikirkan sesuatu. Nampaknya ia sok bijak dan berkata kepada Lu Su. Di sini ia kemudian menghela nafas dan berkata kepada mereka semua menceritakan sesuatu yang terjadi. Ini dimulai dengan perubahan status keluarga saya. Ucap Cheng Zuan mengatakan itu. Lantas ia kemudian menceritakan bahwasanya itu semua telah ditinggalkan oleh Cheng Zuan. Atau lebih tepatnya materialisme yang dipikirkan oleh Cheng Zuan itu tak berguna ketika Cheng Zuan kemudian beranjak ke tingkat yang lebih tinggi lagi atau beranjak lebih dewasa. Di masa lalu saya berstatus rendah di rumah dan mengabadikan diri untuk berkultivasi. Saat itu orang-orang di lingkungan Beijing tidak percaya bahwa latihan itu berguna. Jadi saya tidak bisa berteman sama sekali. Jadi saya perlu membuktikan diri dengan hal-hal eksternal. Ketika Cheng Zuan memikirkan bahwasanya uang itu adalah segalanya, ketika dia beranjak lebih dewasa dan berlatih kultivasi, maka pikiran itu sudah tercemar. Dan kemudian pikiran kali ini bahwasanya dia harus berlatih dan bermanfaat bagi orang lain. Tapi sekarang mungkin itu berbeda. Ucap Cheng Zuan mengatakan itu sambil bercerita. Generasi muda itu merayu saya sebagai anggota toren perunggu kekuasaan dan kekayaan ada di ujung jari Anda. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya orang-orang muda dari keluarga Cheng Zuan kemudian mengajak Cheng Zuan untuk seperti dahulu lagi. Atau berfoya-foya atau mendapatkan uang dan materialisme. Tetapi lambat laun saya menemukan bahwa saya adalah orang yang tidak lagi memiliki hasrat yang kuat akan materialisme dan keluar dari selera yang vulgar tersebut. Kelihatan sok bijak kali ini Cheng Zuan mengatakan bahwasanya dia telah menjadi cukup dewasa dan hal-hal tersebut tidaklah berguna seperti waktu itu atau sebelum-sebelumnya. Ia kemudian juga menceritakan bahwasanya kakek Cheng Baili itu sama seperti dirinya, mengejar jalan yang berbeda dan akhirnya berpisah. Ucapnya sambil memikirkan dan membayangkan kakek Cheng Baili. Sekarang saya dapat sepenuhnya memahami mengapa master kedua pergi. Tuhan, dia akan berkeliaran di luar keluarga seperti paman saya, paman kedua dan paman keempat yang mengejar ketenaran dan juga kekayaan. Maksud mereka adalah memiliki rencananya masing-masing dan rencana mereka telah diputuskan dan mereka telah memimpin atau memutuskan apa yang ia telah lakukan dan mereka melakukan apa yang ia inginkan.
Setelah mengatakan hal tersebut, di sini Cheng Zuan kemudian berkata lagi, saya tidak terlalu memikirkannya sekarang. Ucapnya mengatakan itu, nampaknya uang adalah bukan segalanya. Yang segalanya adalah mampu untuk menjadi diri sendiri, atau lebih tepatnya menjadi dewasa. Setelah mendengarkan perkataan dari Cheng Zuan yang saat itu tengah bercerita panjang lebar, nampaknya di sini Lu Su dan Xiaoyu kemudian berkata. Xiaoyu kemudian mendekat ke arah Lu Su dan berkata, jadi kamu memandang rendah Lu Su. Ucapnya mengatakan itu sambil meledek. Apakah Cheng Zuan kemudian memandang rendah Lu Su? Mungkin ini adalah perbandingan antara Cheng Zuan dengan Lu Su. Apakah kau ingin? Ucapnya mengatakan itu sambil bertanya kepada Cheng Zuan. Nampaknya di sini Cheng Zuan tidak ingin meledek Lu Su, apalagi di sini mengetahui bahwasanya kali ini Lu Su tengah menjadi orang dewasa dan memiliki uang yang cukup banyak. Lantas Lu Su kemudian berkata kepada Cheng Zuan dan juga Xiaoyu, tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang memiliki pengejarannya sendiri dan tidak ada perbedaan antara tinggi dan juga rendah. Ya, saudara Su, benar saya dangkal sekali. Ucap dari Cheng Zuan mengatakan itu. Nampaknya Lu Su kemudian meluruskan kepada semua orang bahwasanya tidak ada perbedaan antara mereka berdua atau seluruh orang. Mereka hanya mempunyai keinginan dan keinginan mereka telah dituju kali ini. Setelah mendengarkan perkataan dari Lu Su tersebut, di sini Cheng Zuan kemudian mendekat ke arah Lu Su sambil membujuknya bahwasanya apa yang dikatakan Lu Su itu telah disetujui juga oleh Cheng Zuan. Ya, saudara Su, kamu memang benar, saya ini merupakan orang yang cukup dangkal. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya persepsi orang dan persepsi Lu Su sama dengan mereka. Yakni mereka berpikir bahwasanya jalan orang masing-masing memilikinya. Dan mereka berhak untuk menuju ke jalan tersebut. Tak lama setelah itu di sini Cheng Qi berkata kepada mereka, tunggu, Anda baru saja mengatakan paman Anda, paman kedua dan paman keempat. Apakah paman ketiga Anda meninggal? Ucap dari Cheng Qi yang saat itu tidak mengetahui bahwasanya paman ketiga itu adalah ayah dari Cheng Zuan. Atau lebih tepatnya dia mengatakan bahwasanya mungkin saja paman ketiga itu telah meninggal. Setelah mendengarkan perkataan dari Cheng Qi di sini, Cheng Zuan kemudian sedikit marah kepada Cheng Qi dan kemudian menampol Cheng Qi dengan seketika. Cheng Qiu, apakah kamu sudah gila? Ucap dari Cheng Zuan mengatakan itu. Apakah ada kemungkinan ayah saya adalah anak ketiga? Ucapnya mengatakan dan menegaskan bahwasanya ayah dari Cheng Zuan itu adalah paman ketiganya. Dan di sini dia tidak menyebutkannya karena di sini dia tidak ingin menyebutkan itu di depan Lu Su. Tak lama setelah itu dia kemudian menampol muka dari Cheng Qi. Sehingga kemudian kelihatannya tampilan itu adalah tampilan pertama yang diterima oleh Cheng Qi dan melesat keras ke arah dirinya. Tak lama setelah itu di sini Cheng Zuan kemudian marah dan memukuli Cheng Qi. Pemandangan itu kemudian dilihat oleh Xiaoyu dan Lu Su. Pemandangan itu cukup aneh, mereka berdua cukup bertarung. Ayahku tidak pernah memukulku atau memilikiku. Bak. Meskipun di sini nampaknya mereka berdua adalah teman yang konyol, tidak tahu sama sekali satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka meledek itu karena mereka tidak tahu. Dan di sini Lu Su hanya memandangi mereka. Tak lama setelah itu, bahwasanya api di hati Lu Su kemudian bergejolak. Boom. Lu Su menyadari bahwasanya kali ini api di dalam hatinya kemudian bergejolak dan dia berkata dalam hati. Ini ucapnya mengatakan itu. Tak lama setelah itu Lu Su kemudian menatap ke arah langit dan mengetahui bahwasanya ada cahaya api di atas sana. Ia kemudian menatap ke arah langit dan berkata dalam hati, api putih. Ucapnya mengatakan itu. Api itu bahkan tidak lama muncul dan kemudian menyala dan kemudian sesegera mungkin untuk menghilang atau lenyap dari pandangan Lu Su. Di sini nampaknya Xiaoyu juga mengetahui bahwasanya ada api dan kilatan yang ada di atas langit. Setelah itu Lu Su kemudian memikirkan sesuatu terkait dengan hal tersebut. Saya merasa benar hari itu. Ucap Lu Su mengatakannya. Yang menyadari bahwasanya yang memiliki api seperti itu adalah Yu Fuyao, yakni seorang kaisar surga dari Lu Su, perempuan tersebut yang pernah menemui Lu Su beberapa kali.
Lantas Lusu sambil memegang hatinya yang saat ini tengah bergejolak. Ia kemudian berkata, penglihatan api di reruntuhan ini berasal dari sumber yang sama dengan api di hatiku. Ucap Lusu mengatakan hal seperti itu. Nampaknya api yang bersumber di reruntuhan ini sama dengan api yang ada di dalam hati Lusu, dan kemudian sama dengan pemilik yang kemudian menyalahkan itu ketika Lusu berada di Lusu. Lebih tepatnya itu adalah api milik Yu Fuyao. Lusu pun kemudian memikirkan sesuatu, bahwasanya di reruntuhan kali ini mungkin ada sesuatu yang telah ditonjolkan oleh Raja Dewa. Lantas Lusu kemudian berpikir sambil optimis. Kali ini benar jika reruntuhan di bumi benar-benar harta yang ditinggalkan oleh orang itu dengan sengaja. Mungkin ada rahasia penting tentang diriku yang tersembunyi di reruntuhan Amerika Utara ini, ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya ketika Lusu memahami hal tersebut, kemungkinan ada sesuatu yang kemudian ditinggalkan oleh Raja Dewa. Dan kali ini Lusu berharap bahwasanya dia akan mendapatkan sesuatu yang kemudian memiliki nilai yang sangat tinggi. Setelah memikirkan hal tersebut, nampaknya di sini orang-orang dari gerombolan Lusu kemudian pergi meninggalkannya. Lusu kemudian menyadari bahwasanya di sampingnya Cheng Zuan telah tiada, dan kemudian Cheng Qi juga pergi. Lantas sambil panik, Lusu kemudian berkata kepada Xiaoyu, "Hei Qiao, pergi dan melihat-lihat di mana yang lainnya." Ucapnya mengatakan itu kepada Xiaoyu. Lantas Xiaoyu kemudian berkata sambil mengelus topainya, "Saya mengirimnya untuk melihat situasi saat Anda telah merenung." Ucap Xiaoyu mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya kali ini Xiaoyu telah mengutus orang-orang untuk berpatroli, atau lebih tepatnya mengintai orang-orang yang kemudian mencurigakan. Setelah mendengarkan perkataan dari Xiaoyu, di sini Lusu kemudian menatap ke arah Xiaoyu. Lusu menatap ke arah Xiaoyu dan kemudian tersenyum kepadanya. Lantas Xiaoyu berkata kepada Lusu, "Lihat tadi, kecuali anomali langit, selain itu tidak ada lagi yang terjadi dapat diandalkan." Ucap dari Xiaoyu mengatakan bahwasanya mungkin itu adalah sesuatu yang sedikit mencurigakan, tapi sekarang sudah tiada, dan mungkin Lusu tidak perlu untuk memikirkan hal tersebut. Selang 20 menit kemudian, di sini nampaknya Cheng Qi kemudian kembali dari patrolinya. Lantas ia kemudian menuju ke arah Lusu. "Hei, aku kembali," ucapnya mengatakan itu. Sontak membuat Lusu kemudian kaget apa yang telah dilakukan oleh Cheng Qi. Sekali kemudian dia pergi dan kemudian dia kembali cukup cepat. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berkata kepada Cheng Qi, "Hai, kau kembali begitu cepat, apakah kamu menemukan sesuatu?" Ucap Lusu bertanya kepada Cheng Qi, apakah kali ini Cheng Qi mendapatkan sesuatu yang telah dibicarakan sebelumnya dari Xiaoyu kepada dirinya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Cheng Qi menemukan sesuatu dan akan langsung dibicarakan kepada Lusu. "Saya melihat Dewa Norse," ucapnya mengatakan itu. Nampaknya ini adalah kode yang ditujukan oleh Lusu. Dan di sana Xiaoyu kemudian memikirkan apa yang dikatakan oleh Cheng Qi tersebut mungkin akan membuat Lusu kebingungan, atau di sini lebih tepatnya Xiaoyu sedikit bingung dengan perkataan dari Cheng Qi tersebut. Kali ini sambil menutup mukanya, kemudian Cheng Qi memikirkan sesuatu, bahwasanya perkataan itu telah didengar oleh Xiaoyu. Ia berharap bahwasanya Xiaoyu tidak mendengarkan perkataan itu. Jika tidak, dia akan khawatir dan dia akan memukuli Cheng Qi, atau lebih tepatnya menghajar Lusu. Tak lama setelah Xiaoyu tidak mendengarkan perkataan mereka berdua, nampaknya di sini Cheng Qi kemudian mendekat ke arah Lusu dan membisikkan sesuatu kepada Lusu bahwa dia telah menemukan seseorang yang Lusu kenal. Yang itu juga ada di sini. Timnya cukup berisik. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya Cheng Qi menceritakan bahwasanya Carol berada dengan orang-orang yang lainnya dari golongan itu telah berada di sini. Setelah membisikkan hal tersebut, Lusu kemudian sangat bingung bagaimana mungkin dia ada di sini. Bahkan Xiaoyu kemudian sedikit menguping pembicaraan mereka. Ia menyadari mungkin yang dibicarakan itu terkait dengan apa yang telah dipikirkan oleh Xiaoyu tersebut. Setelah memberikan kode bahwasanya ada orang yang Lusu kenal berada di sini, nampaknya Lusu kemudian memikirkan sesuatu. Ia kemudian bertanya-tanya, siapa yang kemudian ada di sini? Apakah itu orang yang aku kenal? Siapa? Ucapnya mengatakan itu. Scene di tempat lain, di sini nampaknya pemandangan itu adalah ditujukan kepada Carol. Carol berada di sini dan berada di reruntuhan, dan kali ini telah memimpin tim dari
Eropa Utara. Dan kali ini dia mungkin saja bertemu dengan Lusso di reruntuhan Amerika Utara tersebut. Tak lama setelah itu Lusso kemudian memandangi dirinya. Ia menyadari bahwasannya dia sudah lama tidak bertemu dengan Carol. Padahal pedang cengginya berada di Gunung Changbei, tapi dia tidak kemudian menuju ke sana ketika mengetahui bahwasanya Carol berada di tempat tersebut. Bahkan ketika Lusso berada di peringkat Grandmaster yang kemana-mana dia tinggal membuka kehampaan, dia tidak melakukan hal tersebut untuk menjenguknya. Ini mungkin terlebih dengan perkataan dirinya bahwa sesuatu yang pernah ia jalankan, yakni pernikahan itu, membuat mereka memikirkan sesuatu yang aneh. Memperhatikan dari jauh, Chang Zuan kemudian memikirkan sesuatu. Pidato seperti kata pepatah, pihak berwenang terobsesi, tetapi para pengamat jelas. Ucapnya mengatakan itu. Chang Zuan kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya mungkin saja Lusso tidak ingin bertemu dengan Carol. Pantas saja Brother Su tidak berani pergi ke Gunung Changbei untuk mendapatkan pedang Changyin. Meskipun dia adalah seorang master yang lebih hebat, ternyata dia belum menemukan cara untuk menghadapi Carol. Ucap dari Chang Zuan memikirkan hal tersebut. Nampaknya Chang Zuan memikirkan bahwasanya kali ini dia menatap Lusso tidak berani bertemu dengan Carol. Hal itu dipikirkan karena mungkin saja dia pernah menikah. Dan itu atas kemauan Carol, bukan kemauan Lusso. Karena Lusso baik, maka Lusso juga ikut perkataan dari Carol, meskipun itu hanya sedikit pura-pura. Sambil mengintai dari jauh, nampaknya Chang Zuan juga melirik ke arah Xiaoyu yang saat ini tengah masak dan mengaduk-aduk masakannya. Ia mengetahui Xiaoyu jika tahu hal ini maka dia akan marah besar. Lantas Chang Zuan memikirkan sesuatu. Mungkin ini juga termasuk bagaimana menjelaskannya kepada Xiaoyu. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya di sini pikiran Chang Zuan itu mungkin saja benar. Ketika Lusso tidak bisa bertemu dengan Carol, itu mungkin akan sulit menjelaskannya kepada Xiaoyu. Hal itu mungkin masuk akal ketika mereka akan disatukan dan akan terjadi bentrok antara mereka berdua, atau lebih tepatnya mereka bertiga. Tak lama setelah itu Lusso kemudian berkata kepada Cheng Ye, seberapa jauh mereka ada di dekat kita. Ucapnya mengatakan itu kepada Cheng Ye. Lantas Cheng Ye pun kemudian menceritakan sesuatu. Pada jarak hanya 2 km, mungkin ada lebih dari 3.000 orang dari Phoenix Society dan tidak banyak dari Protoss Nordic, hanya lebih dari 200 orang. Ucapnya menjelaskan bahwasanya kali ini anggota dari Phoenix Society itu berjumlah 3.000 orang yang jaraknya 2 km. Sedangkan dari Protoss dipimpin oleh Carol, jumlahnya mungkin tak banyak, yakni 200 orang saja. Setelah mendengarkan perkataan dari Cheng Ye, nampaknya Lusso kemudian memikirkan sesuatu. Ia menyadari bahwasanya Carol sedang berada di sini dan mungkin itu akan menjadi pertemuan. Tak lama setelah itu di sini Chang Ye kemudian berkata, orang yang tinggal di Gunung Changbei selama lebih dari setahun juga membuka 2 relik, tetapi dia juga tidak berpartisipasi. Saya tidak menyangka dia akan meninggalkan Gunung Changbei secara tiba-tiba. Ucapnya mengatakan itu. Ia berpikir bahwasanya mungkin ketika dia berada di Amerika Utara, dia akan bertemu dengan Lusso dan maka dari itu dia memutuskan untuk pergi ke Gunung Changbei. Tidak seperti biasanya ketika reruntuhan telah dibuka, Carol tidak untuk pergi ke sana. Di sini di pikiran Chang Zuan, lantas ia berkata, saudara Su, mereka ada di sini untukmu. Ucapnya mengatakan itu. Setelah mendengarkan perkataan dari teman level peringkat pertama itu, nampaknya Lusso kemudian sedikit marah kepada mereka. Nampaknya Lusso kemudian ingin menampol saja orang-orang di dekatnya itu. Sambil marah dan kemudian mengepalkan tangannya, Lusso berkata, hanya saja kamu terlalu banyak bicara. Ucap Lusso mengatakan itu. Nampaknya Lusso sedikit kesal karena mereka terlalu banyak bicara. Hal itu akan didengar oleh Xiaoyu, apalagi didengar oleh semua orang yang ada di sini. Mungkin itu akan keterlaluan. Tak lama setelah itu angin kemudian berhembus dan kali ini Lusso meratapi angin tersebut. Ia kemudian memikirkan sesuatu dan lain-lain. Pandangan itu kemudian pandangan yang cukup aneh. Lusso menyadari bahwasanya ada orang yang kemudian mengintai di tempat ini. Lusso menyadari mungkin orangnya tidak cukup kuat melebihi apa yang Lusso bayangkan, atau lebih kuat daripada Lusso. Tak lama setelah itu Lusso kemudian menoleh ke arah yang lain. Ia menyadari ada seseorang yang kemudian mengintai mereka dari jarak yang cukup jauh. Seseorang mengintip di sini.
Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Ia menyadari bahwasanya ada seseorang yang kemudian mengintip. Setelah ia menoleh, kemudian orangnya itu kemudian bersembunyi. Ia menyadari di sana telah tidak ada orang sama sekali, atau lebih tepatnya bersembunyi. Setelah menyadari hal tersebut, Lusu kemudian memikirkan sesuatu ketika dia berada di jalan raya dan mengemudi di tempat itu. Ia menyadari ada seseorang yang kemudian kuat dan menyadari bahwasanya mungkin itu adalah utusan dari Luso yang saat ini bergabung dengan Panic Society. Datanglah kami berempat. Dia sudah cukup rendah hati. Pada saat itu, mengapa dia masih dia masih bersama dengan orang banyak? Mungkinkah mata-mata Luso mengenali saya? Ucap Lusu mengatakan itu. Nampaknya ketika dia berada di mobil, dia tidak keluar saja menemui Luso. Tapi ketika dia berada di sini, malah dia bertemu dengannya. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian mengeluarkan cermin ajaibnya. Atau lebih tepatnya mengeluarkan senter yang biasa ia gunakan untuk membuat belolok mata orang. Tak lama setelah itu dia mengeluarkannya dan berkata dalam hati, Anda tidak bisa mengetikkan ular, mari kita lihat dulu situasinya. Di samping itu, aku memiliki ini. Ucap Lusu kemudian mengambil sesuatu dari kantong celananya. Dan kemudian dia mengintip dari cermin yang telah ada di tangannya tersebut. Ia menyadari ada seseorang di balik sana. Dan itu mungkin adalah orang yang dituju sebelumnya. Setelah mengarah kepada orang yang tepat, di sini Lusu kemudian mengetahui itu adalah seseorang dari Protoss. Atau lebih tepatnya itu adalah mata-mata yang kemudian ditujukan kepada Lusu. Atau yang diutus oleh Protoss. Tapi Lusu kali ini belum mengetahui identitas dari dirinya. Ia menyadari bahwasanya orang itu telah mengintai di belakang Lusu. Ya, itu adalah seseorang yang kemudian dekat dengan Carol. Ia kemudian berada di balik pohon dan kemudian kaget dengan gerak-gerik Lusu. Lantas ia pun kemudian berkata, lama tidak bertemu, dasar bocah nakal. Ucap dari orang tersebut mengatakan bahwasanya Lusu itu cukup nakal dan kali ini mungkin dia akan dikerjai oleh Lusu. Tak lama setelah itu di sini nampaknya ia kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya mungkin itu adalah anggota dari Protoss. Ia menyadari bahwasanya itu adalah anggota dari Carol dan Lusu kemudian melihat dari cerminnya. Ternyata itu adalah orang dari Protoss. Jika saya dapat menemukannya secara langsung, apakah dia sudah bertemu dengan saya? Ucap Lusu mengatakan itu dan menyadari bahwasanya itu adalah orang dari Protoss. Seseorang masih memberitahu keberadaan saya ke orang Protoss. Lusu menyadari bahwasanya mungkin saja ada orang-orang yang kemudian mengatakan bahwasanya Lusu berada di sini. Atau orang-orang dari Protoss itu telah dikasih tahu oleh orang lain. Setelah mengatakan hal tersebut, nampaknya di sini siswa engine di tempat lain kemudian bersin-bersin. Itu tandanya ini ada kaitannya dengan siswa engine. Wasiah. Wah. Tak lama setelah itu sambil melihat ke sana, kemari dan celengak-celingok, anggota dari Protoss itu kemudian berkata dalam hati, oh, akan ada pertunjukan yang bagus sesegera mungkin. Ucapnya mengatakan itu, bahwasanya kali ini dia akan memiliki pertunjukan yang sangat menarik. Tak lama setelah itu Lusu kemudian membuka cerminnya. Dan dia akan memberikan cermin itu langsung ke arah anggota Protoss. Sia, kenapa anak ini masih bermain? Ucapnya mengatakan itu. Ia menyadari Lusu kemudian menggunakan cerminnya. Dan kali ini cermin itu diarahkan kepada dirinya. Wah. Sontak di sini matanya pun kemudian tersilau oleh cermin milik Lusu tersebut. Dan Lusu langsung saja mengarahkan itu ke muka dirinya. Atau ke muka anggota Protoss tersebut sehingga membuatnya pun kebingungan dan dia tidak bisa melihat. Sinar itu cukup terang dan membuat dia kemudian tidak bisa melihat sana dan ke sini. Wah, tidak, mataku, ucapnya mengatakan itu. Nampaknya anggota Protoss itu sudah diketahui oleh Lusu. Ia kemudian keluar dan berkata, Anda menunggu saya dan saya akan berbicara buruk tentang Anda sekarang. Ucapnya mengatakan itu. Sontak membuat orang kemudian panik dan kemudian mereka keluar dengan begitu cepat. Lusu tidak mengatakan sepatah kata pun. Di sini Chang Zuan dan juga Cheng Qi mengetahui bahwasanya ada pengintip di belakang sana. Lihat aku tidak tahu apa yang terjadi. Ucap Lusu mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apa-apa. Dia kemudian hanya mencentri di arah yang lain atau membuat sulap di arah yang lain. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Lusu kemudian dikagetkan oleh seseorang. Halo, bisakah kita bertemu adik kecil ini?
Pemimpin kami juga orang Asia dan saya sangat tertarik dengan negara timur Anda. Ucapnya mengatakan itu. Nampaknya orang lain ingin bertemu dengan Luso, atau lebih tepatnya ingin berkenalan dengan Luso. Ia kemudian menuju ke arah Luso dan bertanya dan ingin berkenalan dengan dirinya secara langsung. Kali ini melihat Luso, dan Luso kebingungan apa yang terjadi di sini. Tak lama setelah itu Luso kemudian membatu dan berkata, "Dari mana ini berasal?" Ucap Luso mengatakan itu. Nampaknya ia bingung dari mana orang-orang ini kemudian datang kepada dirinya, padahal dia tidak mengundangnya sama sekali. Menyadari kali ini bahwasanya Lusu didatangi oleh orang-orang, nampaknya Xiao Yu cukup marah dan dia memberikan mata iblisnya. Sambil memikirkan sesuatu, bagaimana mungkin orang-orang tersebut kemudian mengarah kepada Lusu. Apakah orang ini mengaktifkan beberapa atribut tersembunyi untuk menarik lebah dan menarik kupu-kupu? Tanya dari Xiao Yu mengatakan itu kepada Lusu di belakangnya secara langsung. Nampaknya di sini Xiao Yu tidak cukup senang ketika ada orang-orang atau perempuan-perempuan datang kepada Luso, dan cerita pun berakhir dan akan dilanjut di Spermicridot chapter yang selanjutnya.